Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman Timur Indah, dan juga para pemirsa media sosial Gema Baitur Rahman, di bulan yang penuh dengan barokah ini, yang saya cintai dan yang saya muliakan semuanya. Mari kita lanjutkan pelajaran saya di masjid yang kita cintai ini, yakni pelajaran akidah. Dan saya masih akan melanjutkan pembahasan saya berkaitan dengan rukun iman yang keempat, di mana ada dua bab. Yang pertama bab iman kepada Rasul-Rasul, bab yang kedua iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terdiri atas 4 poin. Yang pertama, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, poin yang kedua, konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu telah saya sampaikan pada pekan yang lalu. Maka insyaallah subuh kali ini kita akan lanjutkan, yakni pada poin yang ketiga, meyakini mukjizat beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, Nabi itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah, paling takwa kepada Allah, dan dia adalah manusia yang setiap hari selalu disebut oleh kita, yakni kaum muslimin, setiap hari. Minimal waktu sholat kita bersolawat kepada beliau, dan kita selalu mengikuti beliau, meneladani beliau, ayahanda. Apa saja kita ikuti, dan kita selalu terkenang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di masjid ini, yang mana saya sudah beberapa tahun berkenalan dengan jamaah
jemaah di sini, setiap subuh saya menyimak bahwa ayahanda Kemas, ayahanda, beliau setiap subuh sebelum azan itu selalu memutar apa namanya itu, sholawat tahlim, iya ya, tahlim, itu sebutannya. Assalatu wassalamu alaik ya imamul mujahidin ya Assalatu wassalamu alaik. Beliau putar itu dari HP-nya, dari apa itu? Ayahanda direkam atau dari YouTube? Ayahanda dari YouTube ya? Dari YouTube. Sekarang, dari YouTube. Pulsanya pakai pulsa siapa? Ada wifi di kita. Masya Allah. Itu pujian. Coba nanti ayahanda rumah. Apa itu? Pujian. Salawat kepada beliau, pujian pada beliau. Wahai imam mujahidin, para orang jihad. Kaum muslimin selalu memuji beliau, menyebut-nyebut kebaikan beliau. Dan ini adalah menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita ayahanda ibunda, bahwa seseorang yang memiliki kebaikan maka dia akan selalu dikenang oleh orang. Betul ayahanda? Siapa saja yang dia memiliki kebaikan maka dia akan dikenang oleh orang. Ada orang yang dermawan, orang akan terkenal kepada dia ketika orang itu mudah memberi. Bapak anu itu dia murah nian dengan tetangganya, suka berbagi karena dia orang kaya. Maka dia jadi sebutan kebaikannya itu disebut-sebut orang. Ketika bapak tadi itu dia pindah rumah, apalagi wafat, maka orang yang dahulu dia beri kebaikan itu akan selalu mengenangnya. Betul ayahanda? Gak bisa kita memungkirinya. Saya ada teman saya ustaz, dia bisa jadi masuk ke menjadi aparatur pemerintahan karena jasa ada seorang, dan orang itu telah wafat sekarang. Beliau ketua pengurus masjid ini, ayahanda rahimahullah. Ketika dia jadi pegawai, istrinya juga di Kementerian Agama saat itu, Departemen Agama. Beliau rahimahullah banyak membantu, dan beliau sering menyebut berulang kali kalau kami berbicara, selalu dia menyebut. Padahal saya sudah sering dengar cerita itu, kawan saya ustaz ini. Saya ambil pelajaran, ya Allah, ayahanda itu dia sudah berkalang tanah, dagingnya sudah bersatu dengan tanah, tapi kebaikannya disebut-sebut terus. Jadi ayahanda ibunda, kebaikan itu akan kembali kepada kita.
faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Al jazaa'u min jinsil amal. Sebesar biji sawi kebaikan yang kita lakukan, itu akan kita dapat balasannya. Dan balasan sesuatu sesuai perbuatan. Kalau kita baik, maka orang itu berbuat baik kepada kita. Minimal kita disebut-sebut sama dia. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang yang berbuat jahat, orang juga akan menyebut dia. Ada orang berada tapi terkenal pelit, pelitnya. Kalau bahasa Sundanya itu buntut gasiran. Ada orang Sunda di sini? Hah? Buntut gasiran. Kalau bahasa mana apa? Bahasa mana apa? Bahasa Bengkulu. Keket ya? Keket. Sifat yang tidak disukai manusia. Salah satu sifat yang tidak disukai manusia itu pelit. Pelit. Tangannya tergenggam, gak mau. Itu orang akan ingat itu. Woi, bapak itu waktu kemarin kemarau, di saat kami kurang air, dia rumah airnya melimpah, tidak mau dibagi. Padahal air di rumahnya berlimpah, tak sumur. Orang mengenang juga, cuman mengenangnya apa? Keburukannya, kebaikannya. Gak disebut kebaikannya, keburukannya. Dan agama kita juga seperti itu, mengenang keburukan orang. Maka di dalam Al-Quran itu disebut orang yang paling baik, disebut di Quran itu. Atau sebaliknya yang paling buruk. Misalnya siapa? Abu Lahab dan bininya. Betul ibu ayahanda ya, ibunda? Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celaka Abu Lahab. Itu kalau kita baca itu kena sumpah kalau bahasa gitu ya. Siapa? Abu Lahab. Maka itu jadi pelajaran bagi kita ibunda dan istrinya ya, bahwa orang yang berbuat jahat maka dia dapat itu balasannya itu. Maka berbuatlah kita baik sekecil apapun itu. Hablum minallah, hablum minan nas. Orang yang murah senyum saja orang selalu kenal. Weh, begitu. Dia murahnya senyum. Setiap saya ketemu dia, tapi selalu dia tersenyum. Baik. Dan Nabi SAW, beliau itu adalah orang yang berbuat kebaikan. Tidaklah kebaikan yang kita lakukan ini semuanya, apa saja Nabi sudah lakukan. Mengalir pahala kepada beliau. Karena beliau pertama yang mengamalkan itu. Sampai ditanya kepada istri tercintanya ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apa akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak beliau itu, akhlak Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Apa yang dikatakan Quran, Nabi sudah kerjakan. Allazina
wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, kata Quran surah Ali Imran ayat 134. Orang-orang yang bertakwa itu cirinya dikatakan di ayat tadi, orang yang menafkahkan hartanya baik waktu lapang baik sempit, baik waktu lapang baik sempit, menahan amarahnya dan memaafkan orang. Nabi SAW itu orangnya dermawan, gak pernah harta itu di rumahnya lebih dari 3 hari diam. Beliau orang yang mampu menahan amarah. Beliau gak marah kalau dirinya, keluarganya, hartanya dihina, gak marah. Beliau marah kalau agamanya diganggu dan mudah memaafkan orang. Jadi akhlak Nabi itu begitu. Nah, kita meniru itu. Jadikanlah itu patokan dan kita mencintai beliau. Sebagaimana yang ditanya kepada Nabi, kepada Umar, "Ya Umar, wahai Umar, siapa orang yang kau cintai?" Umar. Kata Umar, ditanya Nabi seperti itu, "Dirimu ya Rasulullah, sesudah diriku." Maka kata Nabi, belum sempurna imanmu Umar sebelum kau mencintaiku melebihi dari dirimu sendiri. Maka kata Umar, "Ya Rasulullah, sejak ini aku mencintaimu, yakni melebihi diriku sendiri." Kita ikuti beliau. Gak ada orang yang diikuti beliau itu semuanya diikuti orang. Sampai cara buang air aja diikuti Nabi. Kita pernah berbicara atau mengetahui dari seorang pemuda. Ternyata dia ini fans beratnya, fans ya, sebutannya itu fans ya. Fans beratnya Karl Marx. Anda tahu Karl Marx, tokoh apa itu? Komunis ya, Karl Marx, Marxisme. Dia suka sekali dengan Karl Marx, baca bukunya, posternya, fotonya. Lalu dia ditanya kepada orang, "Kau suka dengan dia?" "Offense, brilian," katanya. "Apa kau ikuti semuanya?" "Iya." "Oh, kau tahu nggak? Karl Marx itu orangnya nggak suka mandi. Kau begitu juga?" "Tidak," katanya. Jadi dia nggak mau ngikutin Karl Marx yang nggak mau mandi itu. Karl Marx itu orangnya di historinya itu, sejarah hidupnya itu dia nggak suka mandi. Nggak mau orang. Tapi kalau Nabi, ya Allah, cara mandinya diikutin oleh kita. Macam mana cara Nabi itu mandi? Ini pelajaran bagi kita ya. Oleh karenanya kita akan lanjutkan poin yang ketiga tadi itu, yakni poin yang berkaitan dengan kita meyakini mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari akidah bahwa setiap Nabi itu sebagai kesempurnaan dakwahnya, maka Allah menyempurnakan dengan nabi-nabi itu diberikan mukjizat. Yang kadang-kala mukjizat itu sesuai dengan zaman itu. Apa zaman itu yang sedang berkembang? Nabi Musa di zaman Fir'aun, Ramses II itu berkembang ilmu sihir, sedang tren. Apa istilah sekarang? Sedang viral sihir. Maka Allah kirim Musa dengan apa? Dengan mukjizatnya itu. Tongkat jadi apa? Jadi ular. Masukkan di jubahnya tangan
tangannya jadi lampu terang, tangan dia. Maka yang siapa yang beriman dulu itu tukang sihirnya Fir'aun itu. Karena mereka tahu dia punya ilmunya bahwa ilmu sihir itu bohong. Sedangkan yang dilakukan Musa ini benar-benar terjadi. Maka marah itu Fir'aun. Dia sampai disalib sama dia itu para tukang sihir itu, dipotong tangan kanan, dipotong tangan kaki kiri, bersilang. Zaman Nabi Isa yang paling hebat viral zaman itu ilmu kesehatan, pengobatan, tibun berkembang. Muncul Nabi Isa dikasih oleh Allah, ya ini mukjizat, pengobatan paling hebat. Apa pengobatan paling hebat oleh Anda? Apa kan? Hidupkan orang mati. Siapa yang saya rasa kalau ada dokter di dunia ini, tidak usah di Bengkulu, yang bisa menghidupkan orang mati, pasti larisnya. Betul ya Anda? Pasti. Menyembuhkan penyakit sopak, menyembuhkan orang buta. Lihat Nabi Isa alaihissalam. Nah di zaman Nabi SAW itu berkembang yakni sastra. Dibuat di Mekah itu, dipajang itu sastra-sastra, puisi-puisi kalau kita sekarang yang bagus di Ka'bah itu. Tiap tahun ada lomba. Maka semuanya itu kalah dengan mukjizat Nabi, yakni Al-Quran. Bagus sekali. Mereka salut, ini apa ini? Ini sihir. Indah sekali. Yakni Al-Quran itu. Oleh karenanya apa itu mukjizat? Mukjizat itu secara bahasa yakni a'jaza maknanya, yakni melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Itu secara bahasa. Secara istilah, kejadian atau peristiwa luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul, yakni untuk membuktikan kebenaran risalah, kenabian, serta melemahkan lawan atau orang yang mengingkari, yang mereka tidak mampu menandingi. Jadi mukjizat itu yakni sebagai lawan untuk melemahkan mereka. Dua macam mukjizat ini kata para ulama. Yang pertama hissiyah, kauniyah, indrawi. Dia bisa dilihat, didengar, dirasakan panca indera. Misalnya tadi tongkat Nabi Musa jadi ular tadi. Itu orang-orang Bani Israel dan kaumnya Fir'aun, tentaranya bahkan Fir'aun sendiri, itu benar-benar melihat tongkat Musa itu jadi ular itu. Yang kedua, mukjizat itu maknawiyah, akliyah, rasional. Tidak dapat langsung diindra. Dia hanya bisa dipahami dengan akal. Salah satunya contohnya mukjizat Al-Quran yang turun awalnya itu di bulan Ramadan. Nah, di dalam akidah Islam ada lagi itu ayahanda, kejadian luar biasa itu yang bisa terjadi pada manusia selain Nabi dan Rasul. Ada sebutannya itu ma'unah. Apa? Ma'unah. Apa itu? Pertolongan luar biasa yang diberikan kepada mukmin, orang biasa, ya, saat dalam situasi sulit atau terdesak. Itu namanya ma'unah. Ada orang ibu-ibu naik bis, kecelakaan, terbalik masuk jurang atau apa,
mati semuanya itu. Apa? Bisi, orang yang bisi, kopirnya. Ibu itu sih selamat ke bayi. Itu namanya apa? Mauna. Kebakaran hebat bakar. Terbakar semua itu satu kampung itu karena rumahnya padat kayak di Jakarta. Nah, ada rumah orang tuh satu tidak yang disentuh oleh api. Itu mauna. Orang biasa di Aceh yang sering terjadi apa? Bencana itu ada kan, entah masjid atau apa. Ada lagi namanya karomah. Apa? Karomah. Karomah itu Allah berikan kepada wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Biasanya pasti orang dekat dengan Allah tuh orang soleh, orang taat, orang takwa. Yakni itu sebagai penghormatan Allah, Allah berikan kemuliaan kepada dia. Itu namanya karomah. Di Quran ada, Ustaz, ada misalnya kisah Maryam. Maryam itu punya karomah. Dia bukan nabi. Dia kan ditaruh oleh bapaknya di mana? Di mimbar mihrab, tempat dia itu. Setiap Zakaria datang itu melihat, kok ada makanan itu. Kaget, siapa yang ngasih kamu? Ini makanan dari Allah. Itu karomah. Ada lagi Ashabul Kahfi yang tidur berapa tahun ayana? Berapa kan? 350 tahun. Ya subhanallah. Itu di Quran ceritakan, surah Al-Kahfi. Itu apa? Karomah. Coba siapa di antara kita yang sanggup tidur 350 tahun? Tidak mati. Pakaiannya udah berubah. Cuman anjingnya aja yang sudah jadi apa? Tulang. Mereka berselisih. Jumlahnya apa 6, apa 7, apa 8. Baca nanti surah Al-Kahfi. Ada lagi namanya sihir. Sihir ini dari setan. Itu ada pembagiannya, ada bab khusus nanti. Ada lagi istijrod namanya. Istijrod ini yakni kelebihan yang Allah berikan kepada orang, kebaikan misalnya, padahal dia ingkar pada Allah, padahal dia maksiat pada Allah. Jadi jangan aneh ayahanda. Ustaz, kok orang itu kok dia jahat? Segala ada lah di diri dia yang jahat-jahat. Tapi rezekinya lancar, dia kaya, tidak pernah sakit, apa lagi? Itu namanya apa? Istijrah. Itu ada pembahasan khusus mengenai hal-hal yang tadi kita yakni berbicara tentang mukjizat khusus Nabi Muhammad SAW. Ini saya ambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Akram Diah Al-Umri. Beliau menyebutkan beberapa poin mukjizat Nabi itu. Yang pertama, mukjizat Al-Quran. Di dalam surah Al-Isra ayat 88, Allah menantang manusia buat serupa Quran ini. Di dalam surah Hud ayat 13-14, buat 10 surat. Di surah Yunus ayat 38, Allah menantang buat saja 1 surat. Kalau kamu bisa, tidak ada yang bisa. Yang kedua, beliau pernah dibelah dadanya waktu kecil, dibersihkan dadanya itu, dan riwayat itu mutawatir, sahih, diceritakan dari generasi-generasi. Ketika beliau kecil dilihat oleh kawan-kawannya, dia diambil Jibril, dibedah dadanya, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Yang ketiga, terbelahnya bulan. Orang-orang kaum musyrikin Mekah itu pernah nantang Nabi Muhammad, kau
bisa nggak belah bulan itu? Nah, nanti ayahanda buka surah Al-Qamar ayat 1 sampai 3 itu. Sudah terbelah bulan, dan para ahli astronomi sudah melihat bahwa memang bulan itu pernah ada retakan. Silahkan nanti yang ahli di bidang itu periksa itu. Nah, ini membenarkan. Yang keempat, Isra Mi'raj. Nah, ini udah pasti kita selalu mengenangnya setiap tahun. Siapa yang bolak-balik dalam semalam dari Mekah ke Palestina naik ke Sidratul Muntaha? Mukjizat. Yang kelima, bejana milik wanita diminum orang banyak tidak habis-habis. Pernah itu kejadian satu peristiwa. Yang keenam, pernah seorang kafir menantang Nabi Muhammad, kau bisa nggak nyuruh tandan kurma itu turun? Oleh Nabi suruh turun tandan kurma itu. Turun tandan kurma ke jalan ke Nabi. Lalu balik lagi tandan kurma itu situ. Tapi itulah namanya hidayah. Dia nggak dapat hidayah orang tadi. Air keluar dari sela jari beliau. Itu pernah kita tahu riwayat itu. Makanan jadi banyak. Beliau pernah menyembuhkan kaki sahabat yang retak. Yang ke-10, beliau pernah mengabarkan hal-hal yang gaib. Sampai sekarang peristiwa penaklukan Bizantium Romawi Timur oleh Muhammad Al-Fatih itu sudah dikabarkan oleh Nabi. Kemudian pohon korma menangis. Jadi Nabi itu kalau ceramah ada tempat duduknya dari pohon korma. Suatu ketika diganti pohon korma itu, diganti oleh yang lain yang lebih bagus kursi. Lalu Nabi mendengar terisak-isak itu apa? Pohon korma ini oleh Nabi dihibur. Ada lagi batu yang memberi salam. Wah, ada batu pernah memberi salam pada Nabi. Ada lagi Nabi pernah menabur pasir ke wajah orang-orang kafir waktu beliau mau hijrah itu. Yang tempat tidurnya diganti oleh Ali. Dan orang itu gak bisa melihat Nabi, padahal Nabi di depan dia. Dan banyak lagi mukjizat. Dan ini semuanya menjadi pelajaran bagi kita bahwa mukjizat Nabi itu benar-benar ada menurut akidah kita. Kita wajib mempercayainya walaupun tidak masuk akal kita. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan akidah orang seperti Mu'tazilah. Mereka kaum akliyun, tidak percaya seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ayahanda dan ibunda semua. Amin ya rabbal alamin. Barangkali cukup sampai di sini. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum